Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakpir Pemilih, bertemu lagi kembali bersama saya Skar di acara podcast Cipok KPU Kabupaten Tegal. Berhubung masih suasana lebaran, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada Jakpir Pemilih yang telah setia untuk selalu bergabung pada YouTube KPU Kabupaten Tegal. Pada hari ini, Jakpir Pemilih mengundang tamu spesial yang belum pernah sama sekali di podcast KPU Kabupaten Tegal. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Tegal, Ketua Divisi Data dan Informasi. Beliau adalah Bapak Septian Jubair Adnan. Selamat siang Bapak Septian. Selamat siang Mbak Sekar, minal aidin wal faizin. Sama-sama Bapak, minal aidin wal faizin juga. Ya, Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak, ini berarti awal pertama kali ya Pak di sini? Awal pertama kali Mbak Sekar. Bapak boleh nggak bercerita sedikit sebelum di KPU? Bapak mungkin ada pengalaman lain di dunia pemilihan atau berkecimpung dalam pemilu? Iya Mbak Sekar, saya tertarik di dunia penyelenggaraan ya. Itu mulai dari 2014 masih di dalam kampus itu saya sudah bergabung di Litbang Kompas sebagai surveyor. Pada saat itu ada Pileg dan Pilpres pada saat tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 akhirnya saya masuk juga nyemplung di penyelenggara, tepatnya menjadi petugas ketertiban di TPS. Kemudian kemarin 2023 menjadi anggota PPK, kebetulan juga mengampu divisi data dan informasi, dan saat ini jadi anggota KPU, divisinya pun mengampu perencanaan data dan informasi. Begitu Mas awal ceritanya. Iya. Nah Bapak, berhubung ini kan episode yang ketiga nih Pak. Iya. Nah sesuai dengan divisi Bapak data dan informasi. Jadi hari ini Jakpir Pemilih kita akan mengangkat tema pemutakhiran data pemilih. Bapak, ini kan sudah lewat nih pemilu, pemilihan. Pasti data pemilih itu harus ada peremajaan ya Pak? Betul. Nah, di tahun 2025 ini data pemilih itu bagaimana Pak? Apakah harus tetap dirawat sampai nanti pemilu yang akan datang? Betul. Bisa dijelaskan sedikit Bapak? Mungkin Jakpir Pemilih ingin tahu nih. Jadi saya semangat sekali ini baru pertama kali ikut podcast. Jadi gini Mbak Sekar. Tentunya data yang kita miliki atau yang kita mutakhirkan pada saat tahapan-tahapan pemilu, tentunya juga perlu yang namanya pemutakhiran atau peremajaan, karena sifatnya data itu kan sangat dinamis ya. Ada yang pindah, ada yang meninggal, ataupun ada yang menikah atau mungkin berpisah, itu kan banyak sekali ya. Jadi kondisi dari data mereka itu harus diperbarui untuk kebutuhan pemilu maupun pilkada ke depan, seperti itu Mas Sekar. Berarti harus ada peremajaan ya Pak untuk pemilu yang akan datang, jadi tidak lagi banyak itu pemilih meninggal, pemilih yang keluar atau masuk berarti. Nah Bapak, ini kan ada PKPU terbaru ya Pak. Betul. Nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu maksud dan tujuannya itu apa Pak? Jadi maksudnya itu seperti yang kita ketahui, tentunya untuk peremajaan tadi Mbak Sekar. Nah untuk tujuannya itu tentunya untuk peremajaan atau memperbarui ya kan, memutakhirkan data yang kemarin, pemilu kemarin atau pilkada kemarin, tentunya tidak serta-merta kita langsung perbarui atau dikelola. Tentunya kita juga masih menunggu draft daftar pemilih yang akan kita kelola nanti pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi
apa ya, kita masih nunggu dari KPU RI karena tentunya data-data tersebut kan tidak langsung dikelola ya. Iya. Perlu ada sinkronisasi dari berbagai macam pihak. Tentunya didapat dari data dari Dirjen Dukcapil, tentunya dari Kemendagri, kemudian data-data dari eksternal misalnya TNI maupun Polri. Itu kan juga butuh data untuk disinkronkan, kemudian baru bisa diturunkan ke KPU daerah atau KPU Kabupaten Tegal. Seperti itu. Pemutakhiran data ini kan dari awal ya Pak ya, dari awal tahapan sampai akhir tuh. Itu berarti apakah masih ada berkaitan langsung dengan PPK di bawah Pak setelah selesai pemilihan ini kan badan ad hoc itu kan sudah berhenti ya Pak. Iya. Nah, bagaimana KPU Kabupaten Tegal itu menyiasati untuk pemutakhiran data ke depan ini Pak? Jadi kan gini Mbak, tahapan pemutakhiran data pemilih itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengelolaan. Jadi ketika KPU sudah menurunkan data yang daftar pemilih yang akan kita kelola, itu KPU Kabupaten Tegal itu pertama itu pengecekan data ini sudah sesuai atau belum. Kategori untuk pemetaan kita breakdown, mana pemilih baru, terus kemudian pemilih TMS, kemudian pemilih yang pindah domisili atau pemilih yang ada perubahan elemen datanya. Nah, setelah itu kita pisahkan itu. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya koordinasi. Koordinasi di sini bertujuan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat, khususnya Kabupaten Tegal, masyarakat Kabupaten Tegal yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh kita di proses selanjutnya, yaitu pemutakhiran. Jadi misalkan ada beberapa nama ini pemilih baru, misalkan ABCD, pemilih TMS ABCD, terus kemudian pemilih pindahnya ABCD. Nah, itu nanti kita koordinasikan. Koordinasinya dengan siapa? Pertama Bawaslu, karena kan salah satu partner kerja kita ya dalam bidang pengawasan ya, itu pasti koordinasi dengan Bawaslu. Kemudian ada di Dukcapil, Dinas Dukcapil, kemudian kepolisian. Nah, itu untuk mendata pemilih yang misalkan yang statusnya dari polisi kemudian jadi pensiun. Sama juga untuk TNI. Yang tadinya petugas jadi pensiunan. Sama juga misalkan biasanya kan anak polisi atau anak tentara itu kan ikut bapaknya jadi tentara juga. Nah, itu juga kita akan mendata ini nama ini akan jadi bekerja sebagai polisi maupun TNI itu pada saat apa. Itu kan nanti kita termasuk tidak memenuhi syarat ya. Jadi nanti pada nama tersebut nanti bisa kita coret. Itu. Dan juga selain TNI, Polri, kita juga koordinasi dengan kecamatan, pemerintah kecamatan. Selain itu juga kita sampai bawah, sampai RT RW untuk memvalidasi nama-nama tersebut. Itu tertuang dalam PKPU nomor 1 tahun 2025. Jadi nanti kita mungkin akan kerjasama dengan teman-teman ex penyelenggara juga untuk mempermudah, ya intinya mempermudah jalannya penyelenggaraan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Adapun yang kita bakal minta bantuan misalkan atas nama, misalkan kita tanya jalan ataupun mungkin kita minta diantar ke rumah Bapak Fulan A, memvalidasi apakah beliau memang benar datanya tersebut, itu yang benar-benar yang ingin kita ketahui, maksudnya untuk memutakhirkan data pemilih tersebut, Mbak. Gitu. Itu sampai ke RT RW ya nih Pak ya. Iya, nanti rencananya seperti itu, Mbak. Nah,
Bapak, evaluasi pemilu sama pilkada di tahun 2024 apa yang harus dibenahi nih Pak di data pemilih? Kalau evaluasi kemarin untuk pemilu dan pilkada tentunya ketelitian, Mbak. Ketelitian itu juga masuk dalam prinsip keakuratan data supaya kita dalam memutakhirkan data pemilih ini tidak ada yang namanya maladministrasi atau mungkin salah administrasi ya, atau mungkin ada kesalahan di elemen data. Kemarin itu pada saat pemilu dan pilkada ya tentunya itu masih ada beberapa pemilih yang masih hidup tapi ternyata di TMS kan. Itu kan kalau misalkan orangnya datang ke TPS kan kayaknya lucu aneh ya, Pak? Lucu sekali kalau sudah TMS kan. Tapi sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu nanti kita akan tekankan untuk ketelitian dalam memutakhirkan data pemilih. Jadi iya, gitu. Telitian. Baik Bapak, terus lagi kalau prinsip pemutakhiran data untuk berkelanjutan ini gimana Pak? Kalau prinsip itu ada banyak Mbak. Tentunya yang pertama ada komprehensif. Artinya begini, kita mendata semua pemilih yang ada khususnya di Kabupaten Tegal itu secara menyeluruh, tidak membeda-bedakan itu laki-laki, perempuan, terus dan lain sebagainya. Itu yang prinsip komprehensif. Terus kedua ada yang namanya prinsip inklusif. Inklusif itu prinsip tentunya gini, KPU itu tidak bisa bekerja sendiri dalam pemutakhiran data pemilih. Kita perlu yang namanya bantuan dari stakeholder atau masyarakat secara luas. Jadi kita butuh yang namanya untuk ke sekolah, misalkan sekolah-sekolah pondok ke Kemenak, terus kemudian untuk sinkronisasi data kita punya di Dukcapil, terus kemudian untuk TPS lokasi khusus kita punya Lapas 2B Slawi, terus kemudian tentunya dari masukan-masukan mereka pun kita harus ditindaklanjuti seperti itu. Jadi itu inklusif, kita tidak bisa bekerja secara sendiri ya. Jadi perlu bantuan dari elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian ada yang namanya prinsip akurat, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak. Jadi kita akan tekankan untuk ketelitian. Jadi misalkan datanya itu, elemen datanya itu misalkan katakanlah nama Septian, bukan pakai S tapi pakai C, seperti itu prinsip akurat. Jadi data yang kita punya dengan data yang pemilih miliki, KTP atau KK itu sama. Itu prinsip akurat. Kemudian prinsip mutakhir. Prinsip mutakhir ini karena sifatnya data pemilih ini adalah dinamis, ada keluar masuk, terus juga meninggal, terus kemudian ada pensiunan dan lain sebagainya. Ya kita harus memutakhirkan data. Jadi kita akan menggunakan data yang paling baru seperti itu. Misalkan dari petugas polisi menjadi pensiunan, itu kan bisa menjadi pemilih. Kemudian ada yang namanya prinsip terbuka. Jadi keterbukaan kita memberikan ruang-ruang kepada masyarakat bahwa ini loh pemutakhiran data pemilih yang kita sedang kita laksanakan seperti itu. Terus ada lagi yang namanya responsif dan partisipatif. Kalau partisipatif ini juga sama, memberikan ruang untuk pada masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal khususnya itu untuk memberikan masukan dan tanggapan. Apakah ada nggak sih di wilayah atau mungkin di RT-nya atau tetangganya atau mungkin anaknya yang belum masuk dalam daftar pemilih, itu bisa memberikan masukan dan tanggapan kepada kami. Tentunya juga harus menyertakan bukti otentik. Itu bisa KTP, KTPL yang jelas, terus kemudian mungkin bisa menggunakan KK, itu sebagai salah satu bukti otentik yang bisa
lampirkan. Kemudian tadi ada responsif. Responsif ini jadi dari tanggapan tadi kita KPU Kabupaten Tegal ya harus langsung menindaklanjuti apakah ini apakah memang belum terdaftar atau mungkin memang kalau misalkan belum terdaftar berarti kita harus memasukkan data tersebut. Kemudian ada yang namanya akuntabel. Akuntabel jadi seluruh kegiatan kita dalam pemutakhiran data pemilih ini tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan dari awal sampai akhir. Kenapa kok ini jadi meninggal? Apa ya jadi dicoret karena TMS? Atau mungkin ini jadi baru? Itu semua bisa harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus ada lagi perlindungan data pemilih. Jadi karena ini sifatnya sifatnya data pribadi ya kita harus melindungi data pribadi tersebut sesuai dengan UU 27 ya, UU 27 tahun 2003 kalau nggak salah. Data pribadi. 2003. Terus yang terakhir ada yang namanya prinsip aksesibel. Aksesibel ini berarti masyarakat Kabupaten Tegal itu bisa mengakses seluruh pemutakhiran data pemilih ini secara ini ya real time. Jumlahnya berapa? Mungkin nanti ada, kalau misalkan kemarin ada DPT itu kan ada by name-nya. By name-nya ini ada beberapa, itu kita bisa mengakses, masyarakat itu bisa mengakses. Jadi untuk Bapak Ibu atau mungkin kawan-kawan yang ada di rumah, kalau misalkan mau mengakses jumlahnya berapa sih data pemilih itu tersebut, kemudian by name untuk DPT pemilihan terakhir, itu bisa di website kami KPU Kabupaten Tegal. Nanti bisa di googling lah, bisa di situ. Itu aksesibel. Begitu ya Pak ya, berarti panjang benar ya Pak prinsip pemutakhiran data nih ya Pak ya. Terus lagi Pak, apa ada pengalaman nih Pak selama Bapak menjabat menjadi Ketua Divisi Data dan Informasi pada saat pemilu dan pemilihan kemarin, pengalaman yang unik mungkin, yang menarik mungkin, yang tidak pernah lupa, terkesan gitu Pak dalam mengelola data? Kalau pengalaman unik sih, pengalaman unik ya, pengalaman unik kan dengar tuh PPK pantang terus sebelum tidur ya Pak ya bahasa Indonesianya. Ya kalau itu jadi gini, kemarin itu setiap kita memutakhirkan data pemilih itu kita selalu membekali yang namanya lembar kontrol. Jadi supaya begini Mbak, perhitungan awal dari awal daftar pemilih yang diturunkan oleh KPU RI, turunnya berapa, terus kemudian ada yang namanya pemutakhiran ya. Pada saat itu, pada saat tahapan kan coklit. Nah itu nanti kan ada pengurangan atau penambahan ya, itu jumlahnya sama, sinkron bahasanya. Kalau terus kemudian karena teman-teman PPK itu bilang ini belum sinkron, kalau belum biasanya kan tak rumus pakainya rumus false dan true. Kalau belum true dia belum bisa tidur. Nah Bapak, terus yang terakhir ya Pak ya, untuk pemutakhiran data berkelanjutan ini apakah langsung 1 tahun atau ada per triwulannya Bapak? Jadi begini Mbak, untuk pengolahan tentu saja awal ya. Terus kemudian paling tidak kita ada yang namanya sosialisasi untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Terus kemudian setelah kita sudah mengelola data tersebut, pasti ya ada yang namanya koordinasi. Koordinasi ini minimal kepada seluruh tadi elemen yang sudah saya sampaikan, paling tidak itu minimal 3 bulan sekali. Tentunya juga selain tadi koordinasi, terus kemudian pemutakhiran data, itu juga ada yang namanya pleno terbuka, pleno terbuka untuk merekap hasil dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kita
laksanakan Oh, untuk di tahun 2025. Jadi tahapannya 3/3 bulan untuk di daerah atau kabupaten. Oh gitu, Ya, berarti ada pleno terbukanya juga Iya. seperti waktu pemilu kemarin penetapan Betul, DPS, penetapan DPT ya Bapak betul. ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktu yang bisa diluangkan Bapak pada hari ini. Semoga Bapak selalu sukses Amin. dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Divisi Data dan Amin. Informasi. Terima kasih Mbak Sekar. Baik Jakpir pemilih, kita sudahin dulu bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Septian Jubair Adnan. Saksikan kami di episode selanjutnya di podcast Cipok KPU Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.